Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu Seksagesima 23 Februari 2025 hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 5 ayat 38 hingga ayat 48. Injil menurut Matius pasal 5 ayat 38 hingga ayat 48 saya akan baca bagi kita semua demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang tokoh India bernama Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ, but I don't like your Christians. Aku suka dengan Kristusmu, tetapi aku tidak suka dengan kekristenanmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sepanjang yang dia lihat, ada sesuatu yang berbeda dari perilaku orang-orang Kristen. Jika Tuhannya, Yesusnya mengajarkan untuk mengasihi musuh, ternyata dalam kehidupan real tidak demikian. Kalau Tuhan bilang, kalau Yesus mengajarkan supaya kita mendoakan musuh, dalam kehidupan real tidak demikian. Itu makanya dia bilang, saya suka dengan Kristusmu tetapi tidak dengan kekristenanmu. Karena sangat berbeda dan sangat jauh dengan perilaku dan sifat nyata dalam kehidupan orang Kristen itu. Dan itu jugalah yang akan kita lihat dalam khotbah pada sore hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi dalam kehidupan orang-orang Kristen itu, bahkan yang satu gereja pun, yang satu darah pun, yang satu persekutuan pun, ada perilaku dan sikap saling membenci meski mereka sama-sama memuji Tuhan. Bapak, Ibu, kalau boleh saya tanya, apa hal yang paling sulit yang kita lakukan dalam diri kita? Apa hal yang paling sulit kita kerjakan? Apa hal yang tersulit yang kita kerjakan? Termasuk menurut firman ini adalah mengasihi musuh. Lalu ada orang yang pernah bilang begini, Amang, gak usah jauh-jauh, kita masih manusia, kita belum malaikat. Emang iya kita manusia? Isi maduk begu. Lalu dibilang, ai mangolu do porehita, di portibiod do pehita katanya. Dan kita masih tinggal di dunia ini. Saya mau bilang, justru karena kita tinggal di dunia ini, dan justru karena kita masih hidup, kita bisa mengerjakan itu. Kalau sudah tidak di dunia ini dan sudah tidak hidup, kita tidak dapat melakukan itu lagi. Maka jangan langsung membela diri dengan bilang,
Dan adong na sanggup mangulahoni. Tidak ada yang sanggup mengerjakan itu. Emang pendeta sanggup? Oh jangan gitu dulu. Pelan-pelan dulu kita ngomong. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bahkan yang lebih jauh dari itu, ada orang yang bilang begini, mencintai, mengasihi diri sendiri aja sulit, apalagi mengasihi musuh. Lalu dia bilang, musuh tidak layak mendapat kasih atau pengampunan. Sekali lagi, mencintai diri sendiri aja susah, apalagi mencintai musuh. Maka musuh tidak mendapat tempat untuk pengampunan dalam diri kita. Kalau sudah seperti itu, humatuk mahita mulak sonari, kita sudah bisa pulang. Kalau ternyata yang dapat kita lakukan adalah hal yang biasa-biasa, tapi melalui khotbah Yesus di bukit, termasuk pasal 5 ini Bapak Ibu, dia menetapkan standar yang luar biasa. Kalau anak-anaknya bilang kami tidak sanggup, tanya dulu, ini anak siapa sebenarnya? Anak Tuhan atau anak siapa? Ada tolapi. Sekali lagi, belum malaikat kita. Emang kapan kita jadi malaikat? Yang kayak gini tuh. Kapan? Ada rupanya penjelmaan kita nanti suatu saat jadi malaikat? Gak ada. Maka sekali lagi dikatakan oleh firman Tuhan melalui khotbah di bukit dalam pasal 5 ini, dia menekankan supaya sesungguhnya orang-orang Kristen dan anak-anak Tuhan itu mempunyai standar yang lebih dari yang biasa-biasa. Kalau saya dengan gamblang bilang Bapak Ibu, melawan arus. Dan firman yang disampaikan Tuhan dalam khotbah sore ini adalah melawan arus. Kalau yang sering kita dengar, kasihilah sesamamu, itu biasa. Bencilah musuhmu, itu dunia. Tapi kali ini Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Ada yang punya musuh di sini? Nang pola mailahmu. Ada yang punya musuh? Wah, kena burjudi sok kafe Tuhan mau lihat mak. Apalah dang rikok bejami tau son hari widon. Basalah don non saya pindah dok pesiano dulu ya pe. Akan na burju-burju do anak ni Tuhan do sudah di son. Ale sulak nai hulak ko mate ba may lanakin. Ale labung na doi. Itu kan. Adong ison na puna musuh. Wih sahat mak sahat. Dan adong nawar musuh pan. Mau lihat ya mak di Tuhan ba mau lebeti. Ya. Karena itu amang dan inang ale na maila do hamu yakin aku. Jadi kalau tidak punya musuh pun mungkin ada orang yang membenci kita. Atau mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang memikirkan hal-hal jahat kepada kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan dan yang harus kita kerjakan menurut firman ini yang dikatakan tadi, kita bukan yang biasa-biasa, bukan bersama dengan konsep dunia ini, tapi berbeda. Bahkan harus bisa melawan arus. Saya mau jelaskan siapakah musuh menurut firman ini. Kalau boleh fokus tetap amanginang, saya mau jelaskan begini. Siapakah musuh? Yang pertama begini. Bangsa Israel, Yahudi itu dijajah oleh Romawi. Jadi orang Israel mengharapkan pemimpin politik. Seperti di zaman perjanjian lama seperti Daud itu. Tapi ternyata tidak ada. Malah mereka dijajah oleh penjajahan Romawi. Maka menurut mereka musuh adalah penjajah Romawi. Yang pertama. Yang kedua, di kalangan Yahudi terpola pemahaman amang dan inang bahwa orang-orang miskin, orang-orang melarat, orang sakit, orang cacat itu disingkirkan dan dianggap najis. Maka bagi orang bangsawan Romawi, orang cacat dan miskin itu dianggap musuh. Dang boy mardongat tuna pogos. Jadi kalau mau pacaran, sedia mah harta gono gini tulang. Bayak ko majol mau lomar halek pengedokon, sedia mah harta gono gini tulang. Adong do sertifikat tanahnya, adong do mabilla piga villana. Anggo sonia tong anak boru, dibuat lobang imah honi ngoma. Ay holar perkenalan do benung ngamene manukunaha. Baik udah. Jadi amang dan inang, maka itu musuh, itu yang kedua. Yang ketiga,
selama ini bangsa Israel dicekoki dengan hukum-hukum tambahan. Jadi hukum mereka sebenarnya hukum Taurat yang diberikan oleh Musa di Gunung Sinai. Itulah yang mereka pelihara. Tetapi muncullah ahli Taurat dan Farisi. Itabai mamuse hukum-hukum di tengah kehidupan bermasyarakat mereka. Ditambah. Jadi hirau ugodang mal lebih banyak uram-uramnya ketimbang dekenya gitu. Jadi mereka tambahlah hukum lebih dari kebatas kemampuan mereka. Termasuk mereka katakan ada hukum pembalasan. Jadi boy doma balos kata ahli Taurat dan Farisi. Lalu yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, tiba-tiba dalam firman ini datanglah Yesus membongkar semua dan meruntuhkan apa yang disampaikan oleh ahli Taurat dan Farisi itu. Itu makanya dia bilang dalam ayat 38, kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu sudah dengar ada hukum mata ganti mata, gigi ganti. Kalau matamu salah, dicongkel. Giginya dilubangi sampai ompong, dilubangi balik. Gak mau cuman aku yang ngompongin. Benar mah. Iya lu semua sudah iponon. Maka datang Yesus bilang dalam ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kiri. Lihatlah dulu Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang ditetapkan standar dunia sekarang dibongkar oleh Yesus. Itu makanya sekali lagi dia bilang, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Seperti yang sering kita dengar gitu kan. Kalau kau dilempar dengan pisang, lemparlah dia dengan kalau kau dilempar dengan batu, lemparlah dia dengan pisang. Dohok bonanai. Bukat si dope tongi kan. Kalau kau dilempar dengan batu, lemparlah dengan pisang. Sataddan, dohok bonana, dohok musya ka anak konna di sini. Somate. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan, janganlah kamu melawan. Itu makanya siapa yang punya musuh tadi itu yang saya bilang nasulu doh mertuduh. Aku semalam itu dibilang gini. Ubur-ubur ikat teri. Cakep namut tuh. Ubur-ubur ikat teri. Ngamarumur lalat dang mangoli. Jadi iterhubalos. Sebenarnya kan nggak bisa kubalas itu sebagai anak Tuhan gitu loh. Tapi dalam kedaginganku ku bilang gini, semoga hatop pemuli nang peso tambak kuliah mi. Soalnya doh harusnya nggak demikian. Ay ngeri do kan. Mangin naro aku. Nasohodo manaon nahu taonon nik kubuti. Bahaya bola dohonon ubur-ubur keteri. Ngamarumur lalat nang manguli. Bekel musay madok. Nah, jadi kembali dulu kita ke sini. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika dikatakan seperti itu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi siapa musuh di sini? Musuh sebenarnya orang yang berbuat jahat. Jadi pertama-tama Yesus tidak memakai kata musuh, tetapi dia bilang orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi sebenarnya musuh di sini siapa, Bapak Ibu? Siapa yang mau menjadi musuh? Atau siapa orang yang mau memusuhi sesamanya manusia? Kenapa terjadi permusuhan? Itu akibat dosa. Setelah dosa ada, terjadilah permusuhan, tidak terhindarkan lagi dalam kehidupan manusia. Maka di mana-mana terjadi permusuhan. Di keluarga, sedarah, sekampung, semarga, bahkan sahuria. Jadi kurnya tahu, mari suang dosa sude pardalanata. Habi boto hamudo. Nasa kunguani dang marsipak kulingat budak. Nasa torodo tu hatai talmis ninginginyon. Tarhonado marisuang HP hope dang marsipak kulingat di si gitu. Ay moloso adong holong ni roha kan itu isinya.
Nah, oleh karena itu dalam firman ini sekali lagi diingatkan, ya, kalau ternyata permusuhan bisa terjadi dalam kehidupan kebersamaan, bahkan yang paling ngerinya Bapak Ibu, di tengah-tengah jemaat pun itu terjadi. Ya, di tengah-tengah jemaat pun itu terjadi. Nah, kingah udokon musuh naik kan? Ada yang punya mantan? Anak-anak muda ini yang dulu bilang, "Dek, halo Dek." Ibu tuh kamu halo Dek. Dengan modal halo Dek. Kita seia semati ya, sehidup semati ya. Tapi natori sadang putus pasi pajus. Alai setur solok na partulup 5.000 nih. Gitu kan. Jadi disukum mah angguna julu saya nama kompak nih halakon, hela perangko, tu sisa ada tu sisude. Sonari busuk. Memang malas sekali mandi mantanku itu. Angguna julu saya dipuji doon, sonari nggak jadi aha. Musuh. Karena itu sekali lagi apa yang mau kita lihat, yang menjadikan dari permusuhan itu adalah keinginan manusia. Molo adong musutta, inilah keinginan manusia. Sebisanya manusia musuhnya itu mengalami penderitaan. Bahkan yang lebih ngeri daripada itu adalah mati. Jadi molo dong musutta, sasitong nahita do namar sahid, kita yang sakit gitu loh. Bayangkan inang, seandainya ada persembahan ke depan, lewatlah musuhmu itu yang kau benci itu. Bagus pula pangeolnya tikimar pilihat tujuh lo. Nah mana buti? Adong musai mas nesok kan? Anggoho ngamar si gorgor hati-hati di bangku mi. Mamang, lah ekonom mama besok no. Jadi gini, yang sakit, kalau kita mengingat musuh kita yang berkali-kali sakit, setiap dilihat sakit hati muncul lagi. Dan anehnya musuh ini makin dihindari makin jumpa. Nganyan, kesinilah, jumpa. Tak kenapa rumus apa itu ya? Mantan, magi gawin nak. Dihindari, jumpa pula. Dan ada orang kalau punya musuh, keinginannya adalah bagaimana supaya musuhnya ini menderita. Bahkan keinginan yang paling mengerikan lagi, bagaimana supaya musuhnya ini sampai mati. Tapi apa kata firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengajaran hukum baru yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab Matius ini semakin memperjelas supaya kita bisa mengasihi secara total. Bisakah kita mengasihi musuh? Bapak, Ibu, dan Saudara? Orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi ciri kekristenan adalah budaya yang melawan arus. Harus bisa melawan arus itu. Kalau orang bilang kasihilah sesamamu, itu biasa. Yang melawan arus adalah kasihilah musuhmu. Maka sekali lagi, ada kau ingat musuhmu? Boleh nggak pulang dari gereja ini nanti berpelukan? Eda ngasai beyeda. Sama ibu itu. Yang ngerinya kehidupan kita ini gini. Kesalahan 10 tahun lalu diingat, kebaikan kemarin dilupakan. Kesalahan 10 tahun lalu diingat, bapaknya itu tahu aku itu. Panakku amang buru itu. Tahu aku, cowok matre itu. Alai kebaikan semalam segera ini dia. Jadi dah dong betong apa? Tidak ada lagi apa? Perbaikan. Karena apa? Langsung menutup diri. Ini tetap musuhku. Dan tidak ada perjupangan lagi. Tidak ada pertemuan lagi. Dan tidak ada maaf. Serta tidak ada ampun lagi bagi dia. Kalau sudah tidak ada ampun lagi, berarti tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kata maaf di situ. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau jelaskan dulu tentang bagaimana hukum di Timur Tengah. Kenapa dikatakan ada hukum lex talionis? Artinya adalah hukum pembalasan. Seperti ini ceritanya Bapak, Ibu, dan Saudara. Hukum di Timur Tengah, mereka bilang begini, keadilan itu berarti ketika pelaku, sekali lagi, adil ketika pelaku atau tersangka harus menerima ganjaran yang sama dengan korban. Menurut pandangan manusia itulah yang adil. Jadi mau adong perlakuan serupa antara korban dan pelaku, itulah baru adil. Maka ditetapkanlah hukum pembalasan yang seperti ini.
Tapi ingat Amang Inang, ini bukan hukum pribadi. Tapi ini adalah hukum yang berlaku bagi bangsa Yahudi. Bangsa, negara yang menjalankannya. Jadi bukan hukum secara pribadi-pribadi, sekali lagi. Itu sebabnya kalau dikatakan di sini mata ganti mata dan gigi ganti gigi dalam Keluaran 21 ayat 24, nanti boleh baca, Imamat 24 ayat 20, Ulangan 19 ayat 21 dikatakan begini, jika seseorang melukai mata orang lain, maka matanya juga harus dilukai. Jika gigi seseorang dirontokkan, maka giginya juga harus Itulah hukum lex talionis. Hukum pembalasan. Kalau mulutnya menggosipi kawan, dipotong, mulut ini juga boleh dipotong karena harus mendapat pembalasan yang serupa. Menurut pandangan dunia, itulah yang adil. Kalau itu yang adil, pertanyaan saya, lalu kapankah kata maaf ada? Adigan. Siapa di sini yang nggak pernah bersalah? Boleh tunjuk tangan namanya? Ada? Ada yang nggak pernah bersalah. Tapi apa yang kita rasakan ketika kita bersalah lalu ada orang yang memberi maaf kepada kita? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Senang. Itulah sejatinya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi adil menurut Tuhan adalah bukan seperti konsep dunia. Tapi adil menurut Tuhan adalah ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dan itulah yang akan meredam kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kejahatan terus dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan ada selesainya di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi saya katakan ini, sebenarnya untuk sampai kepada hukum pembalasan ini ada tahapan-tahapan dan tangga-tangganya. Jadi menjalankan hukum lex talionis atau hukum pembalasan harus begini dulu Bapak Ibu. Melalui pengadilan atau penghakiman resmi. Jadi kalau ada orang mencongkel mata orang, dia harus dibawa dulu ke pengadilan. Sudah, setelah dibawa ke pengadilan atau ke penghakiman resmi di kalangan Yahudi, kalau betul-betul bersalah, akan dijalankanlah, diputuskan setelah melalui tahapan pemeriksaan, maka diputuskanlah dilakukan secara negara hukum pembalasan itu. Jadi sekali lagi, hukum pembalasan itu bukan hukum yang pribadi, tetapi negara yang melakukannya. Tapi datang ahli Taurat dan Farisi bilang, bisa kok balas membalas. Mulai top penulumi top penulune herasongoni mat. Kalau gigimu dicabut-cabut. Jadi maka Yesus sekarang sedang meluruskan paham ini supaya mereka tidak salah untuk melakukan dan mengerjakan itu. Itu sebabnya hati-hati dalam memahami hukum ini dan tidak boleh menjadi hukum barbar untuk membalaskan dendam pribadi. Ya, tidak boleh untuk membalaskan dendam pribadi. Sekali lagi, hukum lex talionis, hukum pembalasan itu adalah negara yang menjalankannya setelah melalui pemeriksaan dan proses pengadilan persidangan yang sudah dijalankan dengan baik. Jadi bukan pribadi-pribadi. Kalau sekiranya ada orang kedapatan mencuri langsung dipotong tangannya, bukan itu. Itu namanya main hakim sendiri. Itu bukan hukum yang dimaksud di sini. Jadi bukan untuk pembalasan dendam pribadi atau dendam secara kolektif. Bukan. Karena diambil pacarku maka kita matikan dia di tengah jalan. Daksongonion. Bukan pribadi atau bukan kolektif ini istilahnya, bukan. Tetapi lebih kepada hukum negara melalui pengadilan negara, maka dijalankanlah yang tadi itu. Kalau dia memang mencabut matanya, maka secara negara setelah diputuskan, maka dilakukan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, hidung ganti hidung, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Itu baru sah dan resmi. Tapi Tuhan Yesus bilang selanjutnya dalam firman ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh baca ayat 43. Ada lagi hukum yang seperti ini di kalangan Yahudi. 2-3 ya. Tetapi 43, 2-3 ya. Aku telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah. Iya, lihatlah. Ini masih standar kita.
Ini masih standar kita. Kasihilah sesamamu dan bencilah. Itu standar manusia biasa. Duniawi itu. Tapi apa kata Tuhan ayat 44? Ayo sama-sama lagi. 2, 3 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang... Aduh, bisa enggak ini Amang Inang? Saya juga sedang belajar ini, bukan udah tamat. Maka Tuhan bilang di luar dari batas kemampuan kita. Bukan di luar batas kemampuan kita, di luar hari yang biasa-biasa. Sekali lagi dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang... Jangankan mengasihi musuh, mengingat wajahnya aja kita sudah. Jangankan mendoakan, menyebut namanya aja sudah. Gak mungkin kita bilang, Tuhan, musuhku itu berkati dia Tuhan. Buat lebih kaya, lebih sejahtera, lebih cantik. Berkati dia, tambahkan rezekinya supaya makin jahat dia. Ada gitu? Gak ada. Tapi apa yang dimaksud di sini? Kalau ini adalah perintah Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah level yang dikehendaki Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Bisakah kita sama-sama belajar Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin gak langsung cepat, tapi perlahan-lahan lah. Ayo, dari tangga ke tangga. Mungkin susah mengampuni yang berbuat jahat kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau dan tidak bersedia mengampuni, sedang dipertanyakan kita ini anak-anak siapa? Kalau bapak kita pengampun, maka anak-anaknya juga adalah anak-anak yang mau mengampuni. Kalau tidak, diragukan kita ini anak siapa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan hukum itu sekali lagi dikatakan, karena pembalasan adalah hanya milik siapa? Milik Tuhan. Nanti baca Roma 12 ayat 19. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi enggak hak kita. Kenapa tidak hak kita? Kalau kita membalas, jangan-jangan pembalasannya lebih mengerikan dari apa yang kita alami. Itu makanya kita tidak boleh membalas. Maka pembalasan bukan milik kita. Pembalasan adalah hak. Kenapa tidak diberikan kepada manusia? Supaya tidak melalui batas yang bisa dikerjakan. Karena kalau sudah melalui, kita cuman disakiti hatinya tapi dia sudah sampai menghilangkan nyawa, ini kan sudah pembalasan yang keji. Maka bukan milik manusia pembalasan, tetapi itu adalah hak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, bahkan sampai lebih daripada itu. Tuhan ajarkan lagi yang pertama, kalau pipi kananmu ditampar, maka berilah pipi. Tampar adik bang, tampar adik nenek. Kayak gitu istilahnya. Dari tampar, tap. Ini lagi bang, satu lagi. Biar seimbang, gitu. Tapi yang dimaksud adalah, kalau pipi kananmu ditampar, jangan lakukan pembalasan. Amang Inang, saudara-saudara, menampar itu seperti ini. Kalau ada orang atau mantan yang keterlaluan, pak, ya, itu tamparan. Kalau menampar pipi yang satu lagi, tentu harus memakai ini. Pak. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau menampar menggunakan bagian punggung dari tangan, dalam tradisi Yahudi itu penghinaan. Penghinaan. Jadi mulai tampar sono tuk itu masih biasa. Olanin ada betong. Cik nih. Ada yang mau ngapolaon. Kalau sudah punggungnya ini dibuat dak kasih ahoina selesai di penghinaan. Maka kalau dikatakan kalau pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirim. Lapatanna. Kalau dilakukan orang jahat kepadamu, jangan balas dengan kejahatan. Kalau seperti itu kejahatan tidak akan selesai. Yang kedua dikatakan seperti ini. Jika orang menginginkan bajumu, berilah juga jubahmu. Jangankan baju, jubah juga dikasih. Jadi dalam pakaian orang Yahudi itu ada pakaian dalam dan ada pakaian di dalam, maksudnya Bapak Ibu. Yang sebelum sebelum dipakaikan jubah, jadi ada baju dalam gitu loh. Gak bisa lah. Gak bisa merusi-pusi. Gak bisa merasa bersalah umat dok nakin. Maksud saya gini, ada baju yang dipakai dulu baru dikenakan jubah gitu maksudnya. Jangan dulu yang lain-lain.
Ya kan? Jadi gini, tidak ke semua orang dibuat jubah. Karena jubah adalah lambang dari kehormatan, kemuliaan. Maka dikatakan begini, kalau orang menginginkan bajumu, berilah juga jubahmu. Maka apa yang dapat kuberikan lebih itu akan kuberikan. Kalau pinjam dulu 100 inna, kasih 200. Iya. Iya. Itu baru anak-anak Tuhan. Pinjam dulu 100, agak lek 22 dong. Boleh tua on molin nak. Tang kristek kok. Kan gitu. Baru yang berikut Bapak Ibu, yang ketiga, jika ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Naik yuk dik, beras tagi yuk. Nih. Ya kan? Dipangido samil, jalan 2 mil. Ini tidak harus diartikan secara harfiah. Tapi kalau hanya diminta sebegini, berikan lebih dari itu. Itulah ajaran Tuhan kita Yesus yang luar biasa itu Bapak Ibu. Ngatolah pita mangulahoni, bisa? Tetap tidak bisa? Ala ngapina gajang-gajang jemi tahun. Molotong godang boy. Bisa Bapak Ibu? Sampai di situ. Bahkan gini, keempat, berilah kepada yang meminta, jangan menolak orang yang meminjam. Kalau ada orang meminta, beri. Jangan tolak yang meminjam. Pinjam dulu 100, silaturahmi tidak putus. Tapi sekarang ngeritong, parutang yang paling ganas. Kalau tiki mangutang dia, ngayatur atau. Eda, udah mau mati kurasa. Pinjam dulu 3 juta. 2 minggu tunggu kiriman dari kampung. 2 minggu aja. Belum panen katanya bapak kami di kampung. Gak ada uangku, tolonglah. Daripada aku mati gara-gara sikit lagi katakan. Dikasihlah. 2 minggu dapat. Sini utangmu. Belum ada. 2 bulan. 2 tahun. 20 tahun. Gak dibayar-bayar. Yang paling beringasnya peminjam ini, parutang ini. Baru 3 juta. Orang sana 10 juta pun gak diminta-mintanya. Amang, parutang busuhon. Imana do parutang? Dia yang janji, dia yang holam monang na sude. Iya kan? Dia yang ngutang, dia pula yang ngegas. Aduh. Tapi di sini dikatakan, berikanlah kepada orang yang meminta dan jangan menolak orang yang meminjam. Moluadong do, pinjamkanlah. Itu sebabnya sekali lagi, kalau dikatakan ayat 44 tadi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada 4 tipe Bapak Ibu. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan itu namanya apa? Penjahat kelas kakap. Kalau baik dibalas dengan baik itu apa? Itu biasa. Kau kasih aku, ku kasih kau, biasa. Kalau yang baik dibalas dengan yang jahat, tak tahu diri. Yang keempat, kalau yang jahat dibalas dengan yang baik, itu apa? Itu yang luar biasa. Jahat-jahat, penjahat. Baik-baik, itu biasa. Ya. Dan yang ketiga, kalau baik dengan jahat, itu tidak tahu diri. Tapi kalau yang jahat dilakukan orang, tetapi kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar, dan level inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Amin. Level inilah, semoga kita bisa mengerjakan semua itu. Dengan demikian, kasih Kristus itu nyata bagi semua orang, tak terbatas bagi siapapun. Itu sebabnya kata kasih yang dipakai di sini adalah kata agape, kasih yang melampaui batas dan tanpa tuntutan atau meminta balasan. Itu sebabnya ayat 45 sama-sama. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang, lihatlah, Tuhan Yesus saja melakukan perlakuan yang sama, baik untuk orang jahat dan untuk orang baik, baik untuk orang benar dan orang yang tidak. Kenapa kita tidak bisa? Saya belum pernah tahu ya, kepada orang jahat Tuhan tidak menurunkan matahari. Kepada orang jahat khusus, ala perjabun, najahak dosa jabun, dan adong udah dison. Dan adong matanyari, atau jangan-jangan gini, karena keluarga ini paling jahat, matahari paling panas di sini.
Asa mati on. Jangan dong. Jadi kalau Tuhan ternyata bisa melakukan yang seperti itu Bapak Ibu, Dia memberikan hujan dan matahari baik bagi orang jahat dan bagi orang baik. Demikianlah anak-anak Tuhan harus bisa mengerjakan kebaikan itu bahkan kepada orang yang membenci dia. Amin. Molo subuh itu berarti tidak tahu tuh bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka perlu 3M. Mamam mimim modom dangi. 3M, melupakan, mendoakan, dan mengampuni. Yuk sama-sama. Melupakan, mendoakan. Iya, kesalahan kawanmu itu lupakanlah. Tangiak koma, jala, ampunilah. 3M, terbaik mana satu semenon. 3M. Ember. Ya kan? Itulah orang-orang Kristen seperti itu. Ya, jadi sekali lagi terakhir. Kalau kita berbuat baik hanya kepada sahabat kita, bestie kita, di manakah kelebihan kita? Kalau kita memberi salam hanya kepada orang-orang yang kita kasihi, di manakah kelebihanmu? Kata Tuhan Yesus begini, orang jahat pun melakukan seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, penjahat pun baik sama kawannya penjahat. Lek, nanti malam mencuri kita kan? Iya. Pudingkian kau ya Lek ya, biar kuat nanti melompat pagar itu. Baik. Penjahat pun baik sama kawannya. Pakai kian bajumu yang apa ya, jangan kalau mana tahu nanti tiba-tiba bangun orang itu, biar bisa kita langsung kabur. Baik sama kawannya penjahat. Kalau penjahat aja bisa baik dengan kawannya penjahat, lalu apakah kelebihan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau ternyata kita tidak bisa mengasihi musuh kita, berarti kita masih di level yang mana? Yang biasa-biasa saja. Memang haci do hacit. Hacit do disolid hacit. Daktar dok. Hacit. Oh loh, ibu tahu Tuhan doi. Biar Tuhan yang mengerjakan pembalasan untuk dia. Bukan harus membela diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu dan melihat semuanya itu dengan jelas. Itu makanya sekali lagi. Dan apabila memberi salam hanya kepada saudaramu, apakah kelebihanmu? Itu sebabnya ditutuplah, sempurnalah firman ini dengan ditutup ayat 48. Sama-sama sebelum kita amin. 2, 3 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah clear, tuntas. Dengan demikian, kalau kita bisa mengerjakan itu, kita sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Disakiti, tidak harus sakiti abang. Sakiti adik bang, sakiti. Terserahmu, sebisamu. Kalau aku tetap mengampuni, kudoakan kau. Segera, hanggo songoniat tong dadang binoto biate portibion. Gak tahu lagi kita. Ngaibel-bel ya matay. Tambah dek, tambah. Anggo songoni dami nama portibito nate. Ya, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jadi kita buanglah kalimat yang mengatakan kita masih manusia, kita bukan malaikat, dengan cara apa? Semakin berusaha untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada tradisi carok namanya di orang Madura. Bapak Ibu dan Saudara, sedikit lagi ya. Lala sedikit lagi. Ada tradisi carok dari tradisi Madura, Bapak Ibu dan Saudara gini. Tradisi ini sikap yang membalas dendam yang dipelihara dan diwariskan. Bayangkan, balas dendam dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak. Jadi gini, kalau ada orang yang membunuh bapak si anak ini, membunuh, dibunuh, maka si ibu istri dari si bapak ini menyimpan apakah celana atau bajunya yang kena darah dari pembunuhan itu. Dan nanti kalau anaknya ini sudah dewasa, mamanya ini akan menunjukkan pakaian yang berdarah-darah itu kepada anaknya. Lalu dibilang, nah ini pakaian bapakmu yang dibunuh oleh opung isi taronggal najolo. Maka anaknya ini berhak untuk membunuh kembali yang membunuh bapaknya dulu. Itu yang dimaksud dengan tradisi carok. Jadi tradisi ini artinya Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengampuni dan tidak akan pernah bisa memberikan maaf dan kejahatan tidak akan selesai. Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan membalas kejahatan dengan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. 3 hal dari firman ini. 1, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, kasih Kristus tidak terbatas bagi hanya sebagian orang,
tetapi kasih Kristus kepada semua orang. Jadi Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi musuh kita, kita diberikan waktu dan kesempatan supaya kita mau memaafkan dan mengampuni yang salah itu. Dan yang ketiga dan terakhir adalah kasihilah musuhmu. Kata doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada. Kalau ternyata Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, kita pun harusnya dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau seandainya Tuhan tidak mengampuni kita, kemungkinan besar kita tidak akan ada di tempat ini lagi. Kalau Tuhan melepaskan pengampunan itu karena kebaikan dan kemurahannya, maka anak-anak Tuhan juga harus segera melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan seperti itu, kita akan terus menuju kepada kesempurnaan Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kami sudah boleh tiba di Minggu Seksagesima 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Kami bersyukur disapa oleh firman Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan untuk tetap kuat menjalani kehidupan kami. Meski di tengah-tengah dunia ini kehidupan tidak selalu baik-baik saja. Kami bertemu dengan musuh atau bahkan orang yang berbuat jahat kepada kami. Karena itu ya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Mengingatkan kami untuk dapat melawan arus. Bukan seperti hidup yang biasa-biasa saja. Tapi akan naik level, bahkan harus sampai bisa mengasihi musuh. Orang yang berbuat jahat kepada kami. Seperti Engkau yang telah mengampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Demikianlah juga kami mau melepaskan pengampunan maaf kepada orang yang bersalah kepada kami. Tidak mengingat-ingat sebagaimana Tuhan telah mengampuni dan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan demikian dunia ini akan dihuni oleh orang-orang yang penuh damai. Tapi jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan pernah berakhir dari dunia ini. Bahkan akan semakin jahat. Untuk itulah kami sebagai anak-anak Tuhan bangga memiliki Bapa seperti Engkau yang mengampuni. Tapi kebanggaan kami tidak sampai hanya bangga begitu saja tanpa mengerjakan perintah Tuhan. Hari ini juga kami dikuatkan dan diteguhkan untuk mau mengasihi musuh kami, orang yang berbuat jahat kepada kami, orang yang bersalah kepada kami. Dengan seperti itu, firman ini akan selalu hidup dalam kehidupan keseharian kami, di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan keluarga, di tengah pekerjaan, dan di tengah kehidupan berjemaat di gerejamu ini. Berkati firman ini menjadi penolong dan kekuatan kami. Barangkali ke depan masih banyak tantangan yang kami hadapi. Barangkali ke depan makin ada orang yang memusuhi kami, yang tidak suka dengan kami. Tapi kami sudah dibentengi oleh firman Tuhan. Kami akan dapat mengasihi musuh kami dan melepaskan ampun dan maaf kepada mereka sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih. Berkati semua program gerejamu di HKBP Padang Bulan ini, supaya semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir pada ibadah sore menjelang malam ini, dari remaja Naposo Bulung, orang tua, bapak ibu, dan yang sampai sudah lansia pun yang ada bersama kami di tengah-tengah gerejamu hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan menjadi pelita dalam kehidupan kami, penolong bagi kami. Kami juga Tuhan berkati dalam perkuliahan sekolah, pendidikan kami, berkati dalam keluarga kami, dalam kebersamaan kami bersama dengan anak-anak dan semua keluarga yang kami kasihi. Biarlah Tuhan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga syukur kami selalu kami panjatkan kepada Tuhan atas semua pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, sepanjang 1 minggu ke depan ini, kami akan mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Besertalah dengan kami, supaya tangan kami terus dikuatkan, ditopang oleh Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semua itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.